3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indri Novalia sebagai kelompok pemakalah 1, yaitu Lembaga Keuangan Mikro, BMT dan Koperasi. Yang pertama di sini saya akan membahas yaitu pengertian dan prosedur pendirian BMT dan Koperasi. Pengertian BMT. BMT diadopsi dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal berarti rumah harta, sedangkan Baitul Tanwil berarti rumah pengelola. Jika keduanya digabung, maka Baitul Mal wa Tanwil berarti rumah tempat mengelola harta, atau dapat didefinisikan BMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta dari dan untuk masyarakat. Sedangkan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip. Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ada dua bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi sekunder. Yang kedua, koperasi primer. Prosedur berdirinya BMT. Pada dasarnya, mendirikan BMT adalah perkara yang mudah. BMT didirikan atas swadaya masyarakat. Dengan kata lain, secara prosedur pembentukan BMT merupakan lembaga yang hadir di masyarakat dan dilahirkan oleh masyarakat. Adapun syarat berdirinya BMT secara terstruktur adalah: yang satu, modal awal BMT. Modal awal BMT berasal dari modal para pendiri. Yang kedua, badan hukum BMT. BMT didirikan dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah UJKS. Yang ketiga, prospek BMT. Dari kiprah yang berusaha tumbuh dari bawah, tampak jelas peran BMT dalam membangun ekonomi masyarakat. Yang keempat, tahapan pendirian BMT. Yang pertama, perlu ada Pemrakarsa. Yang kedua, di antara Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT atau P3B di lokasi yang dimaksud. Yang selanjutnya, P3B mencari modal awal atau modal perangsang. Yang selanjutnya, P3B juga bisa mencari modal-modal pendiri seperti simpanan pokok dalam bentuk saham. Yang selanjutnya, jika calon pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping sebanyak 5 orang. Yang selanjutnya, P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT. Yang selanjutnya, mempersiapkan legalitas hukum dengan menghubungi kepala kantor atau dinas koperasi dan pembinaan usaha kecil di ibu kota atau kabupaten ataupun kota. Yang selanjutnya, melatih calon pengelola. Baik, yang prosedur pendirian koperasi yaitu: untuk dapat mendirikan koperasi, pemerintah telah mengaturnya melalui keputusan Menteri Negara Koperasi atau Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Baik, hanya itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rahmadanis dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen operasional, yaitu kepengurusan sumber dan alokasi dana BMT dan koperasi. Yang pertama, manajemen operasional BMT yaitu kepengurusan BMT terdiri dari badan pendirian, 2 badan pengawas, 3 anggota BMT, 4 badan pengelola. Badan organisasi minimal dalam setiap BMT terdiri dari 1 musyawarah anggota tahunan, 2 dewan pengurus, 3 dewan pengawas syariah, 4 dewan pengawas manajemen, 5 pengelola. Sumber dana BMT yaitu yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dan dana lain yang tidak mengikat dan halal. 2, hutang. Itu ada beberapa poin: simpanan umum atau tabungan dengan berbagai jenisnya. Yang kedua, deposito. Ketiga, obligasi syariah. 4 pembiayaan dari bank syariah. 5 pembiayaan dari BMT lain. 6 pembiayaan dari Puskopsyah dan Inskopsyah. Alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya jika penggunaannya salah. Jenis-jenis
Penggunaan BMT dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan yang bersifat produktif. Kedua, penggunaan yang bersifat tidak produktif. Yang ketiga, penggunaan dana pembinaan kelompok lingkungan. Yang kedua, manajemen operasional koperasi, yaitu yang pertama kepengurusan koperasi ada 6. Yang pertama ketua umum, kedua ketua 1, ketiga ketua 2, keempat sekretaris, kelima bendahara, 6 komisaris urusan pendidikan dan hubungan luar negeri, 7 komisaris urusan hubungan dengan departemen dalam negeri dan lembaga-lembaga pemerintah atau departemen. Yang kedua, sumber dana koperasi. Terlepas dari pengertian atau definisi seperti diterangkan sebelumnya, kita bisa melihat pengertian modal atau dana dari beberapa segi asalnya atau sumbernya atau dari pemiliknya, seperti yang kita temukan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ia mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Sumber modal berupa modal yaitu yang pertama simpanan pokok, 2 simpanan wajib, 3 simpanan sukarela anggota. Sedangkan sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka mudharabah, dan tabungan koperasi mudharabah. Yang ketiga, alokasi dana koperasi. Dalam koperasi syariah disebut pembiayaan, sedangkan dalam aturan pemerintah disebut pinjaman. Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari 2, pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Dan juga berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari 5, perdagangan, industri, pertanian, dan peternakan dan jasa. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas jangka pendek, jangka menengah, jangka waktu panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Dalam jenis koperasi ini terbagi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer ialah koperasi yang beranggotakan orang seorangan, dan koperasi sekunder ialah yang beranggotakan badan hukum koperasi. Selanjutnya, jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya, yakni terbagi atas 3. Yang pertama, koperasi unit desa, koperasi pegawai negeri, dan koperasi sekolah. Pada koperasi unit desa, yaitunya beranggotakan seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan mempunyai tujuan yang sama dan berdasarkan kekeluargaan. Begitupun koperasi pegawai negeri, yaitu anggotaannya ialah seluruh atau sebagian dari pegawai negeri tersebut yang berkumpul pada suatu koperasi yang juga berlandaskan kekeluargaan. Dan koperasi sekolah, keanggotaannya yaitu seluruh warga sekolah, mulai dari mahasiswa, guru maupun karyawan.